Selamat malam, Mbak Rin. Malam, Pak. Terima kasih diterima di Sukabumi Kabari untuk wawancara Mbak Rin di rumahnya ini. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Sehat ya? Ya. Jadi saya langsung aja mau bertanya kepada Mbak Rin mengenai kejadian Mbak Rin di Arab Saudi beberapa tahun yang lalu. Saya lebih baik memperkenalkan diri dulu apa gimana, Pak? Ya, memperkenalkan diri lah kalau bisa. Nama saya Rin. Asal saya Sukabumi. Umur saya sekarang 28 tahun. Saya kerja di Arab Saudi dari tahun 2008 bulan Juli. Sampai dengan? Balik lagi ke Indonesia tanggal 5 Maret 2010 setelah bekerja di sana dan terjadi saya diperkosa di sana. Oh, itu jadi kejadiannya Mbak Rin tuh dipulangkan paksa gitu ya dari sana ya? Bisa dibilang gitu. Dipulangkan paksa karena apa tuh Pak? Ya karena terjadi perkosaan itu tadi. Oh gitu. Terus kenapa Mbak bisa dipulangkan dari sana? Ya karena di sana begini Pak, kita melapor polisi juga percuma. Oh setelah ada perkosaan itu ya? Iya, Terus? karena harus di sana kita harus ada 2 saksi, bukan bukti ya Pak. Nah di sana saksi itu tidak memberatkan. Nah pemerkosa itu tidak dapat berbuat apa-apa, hanya bisa Kalau dibilang. maksudnya gimana? Kalau misalkan ada saksi baru si pemerkosa bisa didakwa gitu? Iya, bisa Oh, dibilang. jadi kalau nggak ada gitu. saksi si pemerkosa bebas gitu ya Bu? Ya begitulah. Oh gitu ya. Meskipun ada bukti otentik kalau ibu diperkosa gitu ya? Ya begitu. Oh gitu. Lalu si yang pemerkosa itu dari pihak majikan apa dari Majikan Pak. majikan ya? Terus setelah itu apakah mereka itu punya niat baik kepada Mbak gitu untuk merawat Mbak setelah kejadian itu apa gimana? Ya, Apa mereka kasar kepada Mbak apa gimana? ya saya cuma bisa dipulangkan secara paksa. Gitu ya. Begitu Pak. Dipaksa untuk balik ke Indonesia ya? Iya, bisa dibilang saya di sana nggak dapat apa-apa, hanya bisa berjinas. Ya, lalu ibu dalam keadaan hamil dipulangkan ke Indonesia ya? Iya. Nah, Gitu. terus lalu setelah itu ibu pulang ke Indonesia itu berarti 2010 dalam keadaan hamil sudah tua ya? Iya. Lalu ibu ke mana tuh dari bandara? Apakah ibu mengadu ke pemerintah apa langsung ke kampung? Saya langsung pulang kampung Pak. Karena malu ya? Malu banget Pak, Oh, orang gitu ya. tua terutama. Oh gitu ya. Oke. Jadi setelah itu ibu melahirkan di mana nih? Di Sukabumi apa gimana? Saya melahirkan di Sukabumi. Sukabumi ya. Jadi ibu untuk melahirkan sendiri itu gimana ceritanya? Jadi sampai mungkin kan tidak ada biaya atau apa gimana Bu? Gaji saya kan untuk di sana nggak dibayar. Saya hanya dapat untuk ongkos pulang aja Pak. Oh gitu. Jadi maksudnya kalau untuk melahirkan di Sukabumi berarti hanya sumbangan dari mana itu kira-kira? Apa ibu sendiri yang membayar biayanya atau gimana? Ya itu belas kasih dari orang sekitar, jadi masjid misalnya, dari orang-orang yang kasihan aja melihat saya Pak. Gitu. Lalu perkembangan anak ini gimana sekarang? Ya gimana Pak ya? Ya mungkin di lingkungan apakah diejek sama tetangga atau gimana Bu? Ya tahulah Pak, anak perkosaan kayak gimana. Adakah ada perlindungan dari pemerintah misalkan kepada ibu mengenai ya sebagai gimana untuk bisa menanggung biaya gitu? Nggak ada ya? Biaya ya paling saya tanggung sendiri dengan saya nyuci, gosok di tetangga, terusnya dari sumbangan dari masjid. Gitu ya. Dan orang yang kesian aja sama saya, sama anak saya. Jadi
setelah pulang dari sana bukan hasil yang didapat, tapi malah aib yang didapat Ibu ya. Benar banget Pak. Oh gitu. Terus lingkungan pun sampai sekarang ya, mungkin ejekan-ejekan dari lingkungan kepada ibu atau kepada anak ibu seperti itu. Ya otomatis Pak jadi kayak begitu. Jadi kehidupan waktu ibu kerja di Arab Saudi itu bukan membuat ibu senang, tapi memang impian itu tidak ada ya. Coba ibu bisa ceritakan waktu pada saat ibu di Arab Saudi seperti apa? Apakah lingkungannya keras atau memang ada diskriminatif, tekanan dari majikan, gimana Bu? Tekanan dari majikan pasti ada Pak. Namanya kita sebagai apa ya di sana ya, bisa dibilang pembantu Pak. Iya. Terus? Ya namanya tekanan dari majikan. Apalagi di sana kan istilahnya apa ya Pak? Istrinya pencemburu segala. Oh gitu. Karena mungkin istrinya kurang cantik atau kurang apa ya, kalah cantik kali ya. Mungkin karena suami itu kan istilahnya minta dilayani dengan istrinya, sedangkan istrinya ya sibuk belanja. Nah suami pulang kerja nggak ada orang di rumah, cuman kita. Ya itulah Pak. Oh gitu kejadian. Ya mungkin prinsip dia karena dia merasa beli gitu ya, beli pegawai dari Indonesia ke Arab Saudi gitu ya. Kira-kira gitu ya Bu? Ya sepertinya itu Pak. Oh gitu. Tapi tindakan kasar dari majikan perempuan seringkali dirasakannya. Wah, bukan sering kali Pak, tiap hari. Setiap kita namanya manusia kan selalu luput dari kesalahan ya Pak ya. Iya betul. Gitu Pak. Ya hal yang kecil pun menjadi salah ya. Jadi besar Pak, bukan salah lagi. Oh gitu, jadi besar. Iya. Jadi ibaratnya nggak sesuai dengan apa yang ibu dapat ya. Banget Pak. Terus masalah makan juga mungkin diatur segala macam gitu ya Bu. Ya namanya kita kerja di tempat majikan, ya kita harus ngikutin aturan majikan Pak. Itu. Jadi ibaratnya tadinya impian ibu ke Arab Saudi itu untuk meraup rezeki, yang pada akhirnya ibu seperti ini. Nah ibu kira-kira ada suatu penyesalan dalam diri ibu? Kalau penyesalan ya pasti Pak. Tapi kalau kita kerja di Indonesia juga. Ya langsung aja Bu, terus aja. Gimana Pak ya? Sama juga sepertinya Pak. Bingung jadi saya. Ya, karena kondisi ibu memang kemampuannya hanya seperti ini ya Bu ya. Iya Pak. Lalu itu untuk kehidupan sehari-hari gimana Ibu untuk membiayai hidup anak ibu yang sekarang umur hampir 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Itu gimana untuk membiayai hidupnya Bu? Ya paling saya jadi kuli nyuci, kuli gosok, ya apa aja lah Pak, yang penting halal lah Pak. Ya meskipun ibu di lingkungan juga sering diejek, sering dikecilkan gitu ya? Iya benar Pak. Terus ke depan untuk menyiasakan sekolah atau apa, ibu rencana bagaimana Bu? Ya tahu lah Pak, gimana nanti aja. Oh gitu. Lalu ada sumbangan kira-kira dari pemerintah atau dari LSM atau dari yayasan? Kalau itu mah Pak, kayaknya cuman ada di TV-TV aja tuh Pak. Oh gitu ya. Jadi selama ini ibu hanya bekerja sendiri untuk biayain hidup ibu ya. Iya Pak. Juga anak ibu ya. Terus itu keluarga gimana menerimanya Bu? Ya namanya keluarga ya akhirnya ya diterima juga. Gitu ya. Meskipun dengan terpaksa kali ya. Pastinya. Tapi dikecilkan di lingkungan keluarga ibu. Ya namanya kita pernah buat aib buat keluarga. Ya begitu deh Pak. Sampai sekarang ya. Iya begitu Pak. Jadi ada tekanan juga mungkin ya, meskipun sudah di rumah sendiri ya. Gitu Pak. Gitu deh. Oke, segitu aja Bu. Mungkin ibu juga nggak bisa lagi ya untuk bercerita panjang ya. Terima kasih waktunya Bu, untuk kabari.
Iya. Ya. Selamat malam.